Hampir 2 bulan bergulir, penyebab kematian Afif Maulana, pelajar berusia 13 tahun, belum juga terungkap. Keluarga meminta dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang untuk mencari tahu penyebab kematian Afif. Betulkah Afif tewas karena dianiaya polisi? Sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Mbak Indira, selamat sore. Selamat sore Mbak Kira. Mbak Indira, tadi kita melihat informasi awal bagaimana orang tua Afif bertemu dengan pihak Komisi 3 DPR RI. Secara lengkap bagaimana tadi hasil pertemuan ini? Jadi tadi kami diundang oleh RTP Komisi 3 ya. Sebenarnya sejak hari Jumat dikomunikasikan oleh Koalisi Advokat Anti Penyiksaan yang mendampingi kasus Afif. Dan kami bertemu ketika pukul 10 bersama keluarga dan pendamping lainnya di ruang Nusantara 2, dan kami menceritakan hambatan-hambatan kasus yang kami hadapi dalam pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi Afif Maulana dan 18 orang lainnya. Di situ kemudian Komisi 3 juga menghadirkan dari tim kepolisian, dan langsung kemudian saat itu diberikan surat persetujuan ekshumasi yang disampaikan ke PDFF untuk menyelenggarakan segera ekshumasi terhadap Afif Maulana. Ini perjuangan kami sejak 1 Juli lalu, Mbak. Kami ke Jakarta waktu itu, dan kami meminta untuk adanya ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana. Dan tentu kami ingin ini disegerakan dengan melibatkan pihak-pihak keluarga, kuasa hukum, dan juga lembaga independen serta dokter forensik independen yang tidak terlibat pada rumah sakit kepolisian. Bu Indira tadi ya sempat menyampaikan pertemuan ini untuk memberikan informasi, menyampaikan secara langsung kepada Komisi 3 hambatan-hambatan dalam pengungkapan kasus ini. Hambatan apa saja yang ditemui? Pertama, sejak awal kami kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting dalam kasus Afif Maulana, terutama seperti salinan otopsi dan berita acara otopsi. Sebenarnya ketika kami aksi tanggal 26 Juni lalu dan Kapolda turun pada pukul 6 sore, kami dijanjikan 2 hal terkait salinan otopsi dan salinan CCTV Polsek Kuranji, tetapi tak kunjung kami dapatkan, sehingga kemudian kami menyurati pada pertengahan Juli lalu, dan itu ditolak permintaan kami oleh kepolisian. Dan kami juga mendesak sebenarnya sebelum ada ekshumasi ini kami diberikan dokumen-dokumen terkait berita acara otopsi dan juga salinan otopsi dan juga visum mayat dari Afif Maulana, sehingga kami bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Dan kemudian kami juga mendesak adanya keterlibatan banyak pihak dalam proses ekshumasi ini. Ada keluarga, ada kuasa hukum, dan juga ada lembaga negara lain, dan kami sedang mengupayakan ada dokter-dokter forensik juga yang membantu di kami untuk melihat proses itu dengan lebih baik, lebih cermat, sehingga prosesnya berjalan dengan terbuka, transparan, dan saling percaya satu sama lain. Baik, ketika meminta dokumen tersebut, ada penolakan dari pihak kepolisian, saat itu dijelaskan alasannya mengapa? Iya, jadi sebenarnya pada 26 Juni lalu ketika hari anti penyiksaan, keluarga datang bersama 100 masa aksi, dan Polda waktu itu berjanji, Mbak, di depan media, dia akan memberikan 2 hal itu kami. Tetapi ketika kami tunggu juga tidak diberikan, dan akhirnya kami menyurati pada tanggal 17 Juli, kami mengatakan kami ingin mendapatkan dokumen ini karena sudah dijanjikan oleh Polda Sumbar di depan masa aksi, dan kami juga meminta informasi lainnya terkait cropping video dari Ditsamap Polda Sumbar. Namun kemudian Polda Sumbar membalas surat kami dengan mengatakan bahwa informasi itu dalam proses penyelidikan dan tidak diberikan kepada kami dengan alasan dikecualikan begitu. Jujur kami cukup terpukul dengan situasi itu, karena ketika kami aksi, ketika di depan media, kami seolah-olah diberikan hak untuk mendapatkan informasi itu. Tetapi ketika kami di belakang media, kami tidak diberikan akses untuk itu sampai saat ini begitu. Tadi di Komisi 3 pun kami juga mengatakan kami ingin dapat salinan otopsinya, berita acara otopsinya, dan juga ingin dapat
seperti surat keterangan kematiannya di visum mayatnya gitu. Dan ini menjadi penting untuk kami begitu. Baik, di pertemuan tadi juga ada perwakilan dari pihak kepolisian, artinya sudah disepakati ekshumasi akan segera dilakukan. Apakah sudah ada tanggal tertentu yang ditetapkan? Dan nanti apakah pelaksanaannya di bawah Polres Tapadang atau nanti di Polda Sumatera Barat yang kemudian menggelar proses ekshumasi ini, Bu Indira? Iya, tadi kan sebenarnya kasus ini kan dilaporkan oleh ayah korban di Polresta Padang, dan kemudian kami ketika dalam proses pemberian keterangan saksi tetap di Polresta Padang, terutama di unit Jatandras yang didaulat untuk menangani kasus ini. Dan kami tadi melihat suratnya kan baru persetujuan yang diberikan kepada Perhimpunan Dokter Forensik ya, PDRMI, dan kami masih menunggu jadwal pasti dari PDRMI begitu, kapan jadwal ekshumasinya, dan kami juga menyiapkan beberapa hal penting sebelum ekshumasi dilakukan begitu. Dan dalam tahap ini sampai sore ini kami belum menemukan jadwal pasti ya dari kepolisian ataupun PDRMI untuk tahu kapan pastinya ekshumasi ini. Tetapi memang kami ada serangkaian hal yang menurut kami penting. Pertama, kami ingin kemudian kami dilibatkan secara penuh lembaga negara seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, KNHAM juga dilibatkan secara penuh, dan kami sedang berkomunikasi dengan beberapa dokter forensik untuk membantu kami dalam proses itu agar kami bisa lebih mencermati dan bisa lebih clear dalam proses ekshumasi ini begitu. Kita ingin berjalan sesuai dengan kepentingan pengungkapan kebenaran di kasus Afif. Tidak ada yang harus ditutupi, begitu Mbak. Oke, artinya dokter forensik yang independen di luar dari tim kepolisian? Iya. Oke, baik. Bu Indira, tadi Komisi 3 mengatakan akan sama-sama mengawal kasus ini, harapannya seperti itu, tapi kita juga berbicara mengenai 18 orang lainnya juga tadi sempat Ibu Indira sampaikan juga di Komisi 3, bagaimana kemudian kondisi mereka saat ini dan apakah betul sudah ada komunikasi perlindungan juga ke LPSK? Iya, jadi bukan hanya Afif yang menjadi korban dalam tragedi Kuranji 9 Juni lalu, ada 18 orang lainnya yang juga menjadi korban, 11 adalah anak, 7 orang dewasa, yang paling tua itu berumur 21 tahun. Dan kami sudah melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sumbar terkait etik. Tentu kami ingin ada proses penegakan hukum di reskrim terhadap pelaku-pelaku ini begitu. Sampai saat ini proses perlindungan saksi sudah diterima oleh LPSK. Dalam bulan minggu ini sepertinya LPSK akan turun ke Padang, dan kami ingin semua saksi-saksi dilindungi secara penuh dan di rumah aman begitu ya, dan memberikan penguatan psikologis terhadap para korban, karena kami sangat merasakan ketika bertemu dengan para korban, mereka punya traumatik yang luar biasa terhadap kejadian pada 9 Juni lalu. Gitu. Baik, Bu Indira, terima kasih sekali lagi sudah berbagi informasi bersama kami. Sama-sama kita akan kawal ini. Besar harapan kami proses ekshumasi akan segera dilakukan dan kita akan mendapatkan jawaban kasus ini dan juga bagaimana kemudian nasib 18 orang lainnya. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Bu Indira. Selamat sore, Mbak Fira.